Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas seputar pH, TDS sama amonia. Jadi untuk 10 menit ke depan kita akan ngobrolin seputar ini. pH, TDS sama amonia itu memang perlu kita jaga sehari-hari ketika kita memulai budidaya lobster air tawar. Jadi ketika ada kematian di dalam lobster, di dalam proses budidaya kita bisa tahu tuh karena apa dan apa yang harus kita perhatikan selanjutnya. Jadi kita punya step by stepnya dan kita mempersiapkan langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan untuk proses budidaya yang akan kita alami dan kita jalani sehari-hari. Jadi kamu harus tahu 3 hal ini. Nah, sebelum aku memulai materi hari ini, mungkin ya sebelumnya aku minta maaf dulu kalau misalkan video ini aku cuman bisa ngeliput beberapa lokasi yang ada di kantorku, karena ya tahu sendiri kalau misalkan videonya seperti ini tandanya aku lagi sibuk dan aku lagi ada kerjaan yang lagi nggak bisa aku tinggal. Buat kamu teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini di bulan Januari ini, kita akan mengadakan seminar online itu tanggal 17 sama tanggal 13 Januari. Jadi kamu bisa ikutan, harga tiketingnya cuma 175.000 aja. Dan kamu bisa hubungi WA admin yang tertera di kolom komentar di bawah. Atau mungkin lebih enaknya biar aku bacain ya nomor adminnya berapa. Nah teman-teman siapin dulu HP-nya atau mungkin apa gitu yang buat nyatet nomor HP-nya admin ya. Oke, udah siap? Kalau gitu aku bacain. Nomor HP adminku adalah 081231760016. Jadi aku ulangi sekali lagi, 081231760016. Nah, kamu bisa WA adminku di situ, kamu tanyain kapan seminar ini diadakan. Tepatnya kan tanggal 17 sama tanggal 31, dan seminar ini online, kamu dimanapun berada bisa ikutan. Dan berapa biayanya yang kamu ikutan itu sekitar 175.000 aja, tapi untuk 10 peserta pertama sih 150, jadi cepet-cepetan ya. Oke, lanjut ke materinya. Kita akan membahas soal pH, TDS, sama kadar amonia. Udah siap semua untuk untuk mencatat, untuk catatannya semua sudah disiapin ya. Oke, sekarang kita akan memulai materi pembahasan pH, TDS, dan amonia. Kadar pH itu juga mempengaruhi dalam proses budidaya. Jadi pH yang bisa dipergunakan di dalam proses budidaya itu antara pH 7 sampai 8, 6,5 bisa oke, tapi tergantung lokasinya juga. Ini sebenarnya sudah aku jelasin loh teman-teman di video-videoku sebelumnya. Jadi aku sudah ngobrolin ini seputar pH, terus aku juga sudah pernah ngobrolin seputar TDS, aku juga sudah ngobrolin soal amonia, tapi akan aku ulangi lagi karena rata-rata penonton yang menonton channel YouTubeku adalah mempelajari gimana langkah awal proses budidaya. Jadi kenapa pH itu harus disiapin? Lokasi yang akan kamu pakai untuk budidaya itu biasanya pH yang dimiliki dengan pH yang ada di lobster sebelumnya. Jadi si lobster ini ketika berkembang biak di pembudidaya yang lain itu pasti pH-nya juga sudah berbeda. Faktornya macam-macam, mulai dari sumber air yang kamu pakai, kemudian bisa jadi dari ininya sisa pakan yang mungkin akan tercemar di situ, itu akan mempengaruhi semuanya yang ada di kadar pH yang ada di kolam. Dan jangan lupa juga pH itu juga ada kaitannya sama amonia. Jadi ada yang namanya tabel. Ketika teman-teman beli sebuah alat tes amonia, itu namanya product test. Teman-teman bisa cari spellingnya PRODAC spasi tes. Di Tokopedia kita jual, harganya 350.000. Di dalam satu alat paketnya itu ada tabel pH dan amonia untuk mendeteksi apakah air di dalam kolam itu aman atau enggak. Nah, pH yang dijaga di dalam kolam kita, di kolam budidaya lobster air tawar itu sebenarnya relatif antara angka 7 sampai ke 7,5 atau 7,7, 7,8, 8 masih bisa lah ya. Tapi paling nggak kamu harus bisa menjaga pH itu antara itu, range-nya antara 7 sampai 8. Kalau yang aku lakukan di kolamku ini, aku menggunakan pH di 7,5 sampai 7,7. Coba kamu berusaha untuk menjaga stabilitas pH itu.
Gimana caranya Mas, kalau misalkan pH-nya ini berubah di proses budidaya, atau kolamku ini ada di outdoor, kemudian kena air hujan, pH-nya naik, pH-nya turun. Ini kayak gimana ya harus dilakukan? Nah, kamu harus siapin larutan-larutan yang bisa untuk menurunkan bahkan meningkatkan pH, kadar pH. Apa aja? Kalau misalkan kolammu ini belum pernah kamu isi hewan, kamu bisa pakai yang namanya larutan kimia yang biasanya dijual di toko-toko itu bisa pakai kasetrat pH. Kasetrat pH itu ada di Tokopedia kita juga ada, nanti kamu bisa cek aja di situ. Itu namanya kasetrat pH up dan pH down untuk menstabilisasi kadar pH yang ada di dalam air. Tapi usahakan jangan ada hewan yang ada di situ. Tapi kalau misalkan hewan sudah masuk duluan dan pH-nya naik dan turun, kamu nyiapin dua hal teman-teman, yaitu ekstrak daun ketapang dan juga garam ikan. Nah, garam ikan pun juga nanti bisa untuk menjaga TDS yang kamu miliki, nanti akan aku jelasin. Setelah pH kamu jaga, kamu harus menjaga yang kedua itu adalah amonia, karena ada kaitan antara pH dan amonia. pH-mu berapa, kemudian kamu cocokkan dengan kadar amonia dalam kolam, itu muncullah kategori si kolam ini berbahaya atau tidak untuk hewan-hewan yang ada di dalam. Amonia itu kan sebenarnya kandungannya adalah NH3 NH4 ya, dimana dia perlu bantuan sinar matahari untuk memecah kandungan protein itu menjadi amonia, kandungan nitrit dan nitratnya supaya pecah. Nah, jadi kamu perlu alat tes itu sebenarnya teman-teman. Kalau alat tes digital untuk ngecek amonia itu relatif kurang presisi ya. Jadi kamu bisa pakai alat tes untuk tes amonia yang bentuknya liquid. Aku tetap sih saranin produk tes. Ada juga beberapa alat tes pH amonia, terus TDS yang menggunakan strip. Jadi kayak semacam kertas panjang, itu dimasukin dalam kolam, itu sudah menunjukin semua variabel air yang ada di situ. Tapi aku tetap menyarankan untuk pakai yang namanya pH amonia product test. Itu lebih aman sih buat kalian semua. Jadi kamu bisa bisa lebih presisi untuk menentukan amonia. Ketika amonia kamu lebih tinggi daripada acuan awalnya, itu apa yang harus kita lakukan dan berapa kadar amonia yang disarankan untuk proses budidaya lobster air tawar. Nah, teman-teman ikuti label yang ada di test kit atau toolkit yang ada di situ. Ketika toolkitnya itu amonia angkanya keluar, maka dicocokkan ke kadar pH. Jadi kalau kita ngobrolin amonia itu tergantung dari rumus yang keluar dari pH yang diambil teman-teman. Jadi kamu bisa mencocokkan sama tabel yang ada di alat tes itu. Jadi tetap karena setiap alat tes punya standar deviasi yang berbeda-beda. Jadi kamu tetap harus punya itu dan kamu ambil labelnya, kamu cocokin di situ. Di situ nanti ada tabelnya, pH-mu berapa, kemudian amonia yang ada di kolammu berapa, ini kamu cocokkan. Itu sudah ada deh dan itu simple banget untuk mencocokkan antara amonia sama pH. Kalau secara gampangnya, secara simpelnya adalah gimana kamu menjaga amonianya itu. Kalau misalkan di dalam kolamnya itu di pinggir-pinggirnya ada busa, itu berarti amonianya sudah tinggi. Atau ketika ada terjadi perubahan rasa, perubahan warna yang terjadi di dalam kolam, itu menunjukkan bahwa amonia kalian itu tinggi. Terus apa yang harus kita lakukan? Kamu harus cek dulu schedule pemberian pakanmu sudah tepat atau belum. Jadi kalau schedule pemberian pakanmu tidak tepat, itu jatuhnya terlalu banyak sisa pakan yang ada di dalam kolam. Per hari itu kamu harus menghilangkan sisa pakan yang ada di situ. Jadi pagi-pagi kamu ambil sisa pakannya, terus kamu buang sisa pakannya supaya tidak mengotori yang ada di kolam. Sifon itu lakukan secara rutin. Apa itu Mas sifon? Sifon itu kamu bersihkan kotoran yang ada di dalam kolam. Itu setiap 2 minggu sekali, itu sudah paling aman. Kemudian yang langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah menjaga TDS. TDS itu adalah total dissolved total dissolved water. Jadi total dissolve gitu loh, sorry. Jadi itu adalah tingkat kepadatan mineral yang ada di dalam air. Kalau untuk air minum itu memang harus di bawah 100, tapi kalau untuk tanaman hidroponik itu harus di bawah 150 untuk menjaga TDS. Nah, untuk perikanan gimana? Untuk perikanan, kalau untuk budidaya lobster air tawar itu usahakan sekitar antara 200 sampai 300, 250 lah paling enak.
Nah, TDS sendiri ini kaitannya untuk meningkatkan dan mengurangi itu juga perlu yang namanya garam ikan. Makanya ketika budidaya itu garam ikan kamu perlu agak banyak sih sebenarnya. Untuk ngatur pH-nya juga, kalau pH-nya terlalu rendah, untuk TDS-nya juga, kalau TDS-nya terlalu rendah. Jadi garam ikan akan berusaha untuk meningkatkan TDS dan pH itu juga. Selain itu, garam ikan juga berfungsi untuk menghilangkan beberapa jamur yang mungkin, bukan menghilangkan ya, sorry, menjadikan lokasi kolam itu tidak nyaman untuk jamur itu bisa tumbuh karena asam di dalam airnya. Tapi harus bisa menjaga kadar TDS yang ada. Sebenarnya kalau untuk bisa kita cocokkan antara TDS sama pH itu sebenarnya gini. Ketika pH-nya terlalu rendah, maka otomatis biasanya ketika kamu menanggulangi pH-nya, TDS-nya bisa ikutan naik. Jadi kamu harus menjaga juga ketika ada beberapa variabel antara pH dan amonia ini nggak cocok, TDS-nya itu harus kamu jaga karena ketika kamu membersihkan kolam dan mengontrol kolam atau men-setting pH-nya, katakanlah kamu lagi mau betulin pH-nya nih, pH-nya terlalu rendah. Nah, kamu harus juga jaga-jaga TDS-nya ikutan naik atau enggak. Dan kalau memang ikutan naik, kalau bisa ada di standar yang aman untuk kolam kamu. Jadi kaitannya seperti itu. Kalau pH sama amonia itu sudah kaitannya soal kesehatan di kolam. Jadi kalau misalkan pH-nya terlalu tinggi dan amoniaknya juga terlalu tinggi, itu nanti kolamnya sudah pasti warning ya. Jadi kalau di tabel di dalam product test itu, kolamnya itu sudah pasti warning banget. Kamu cari aja alatnya di amonia itu. Jadi kaitan antara pH sama amonia itu secara signifikan itu bersinggungan. Tapi kalau misalkan kaitan antara pH dan TDS, amonia dan TDS itu bukan saling bersinggungan, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau bersinggungan ini, maksudku gini, ketika bersinggungan itu maksudnya gimana? pH-nya naik, amoniaknya harus dijaga supaya turun, supaya tidak kolamnya itu tidak bahaya. Kalau TDS-nya naik, udah pasti pH-nya ikutan naik juga. Kalau TDS-nya turun, udah pasti pH-nya turun juga. Jadi penanganannya harus pas. Nah, aku garis bawahi dari awal ya, apa yang harus kalian siapkan. Alat untuk ngetes 3 hal ini, yaitu adalah pH tester, TDS tester, dan amonia test kit. Kemudian untuk mencegah itu nanti ketika sudah ketahuan ini apa aja yang harus dilakukan, kamu harus siapin apa aja. Kamu harus siapin garam ikan, kamu harus siapin ekstra ketapang, kamu harus siapin alat untuk sifon di dalam air, kamu harus siapin garam ikan lagi ya untuk TDS. Oh ya, aku lupa satu lagi, sama kamu siapin yang namanya karang jahe. Bukan untuk dimasukkan ke dalam filternya, tapi untuk menurunkan TDS yang terlalu tinggi. Caranya adalah kamu bikin airnya itu kamu taruh di dalam bak, di dalam kolam gitu. Kemudian karang jahenya itu dimasukin ke dalam situ. Air yang kamu masukin ke dalam karang jahe itu nanti berfungsi untuk menurunkan TDS. Jadi gitu dulu video kali ini. Semoga kamu bisa menerima manfaat dari semua video hari ini yang aku bikin. Aku sorry banget kalau misalkan aku nggak bisa tampil di video ini. Tapi untuk teman-teman yang lainnya, semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya. And see you next time. Bye.